Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alam Putra Alfurqon. Eh, di sini kita akan belajar cara menginstal Debian 7 dan Windows 7 pada virtual machine. Jadi di sini sudah terlihat ya jelas. Di sini ada namanya software Oracle VirtualBox atau VM VirtualBox Manager. Jadi di sini adalah emulator atau virtualisasi untuk menjalankan OS kalian di dalam virtualisasi atau di dalam sebuah virtual machine. Jadi sesuai request dari teman saya untuk menginstal dua OS yaitu Debian 7 dan Windows XP, tapi saya menggunakan Windows 7 untuk tutorial kali ini. Oke, langsung aja. Pertama kita buat dulu ukuran OS kita. Yang pertama adalah saya dari Debian dulu aja. Debian 7 OS. Sini Linux, tipenya Debian. Nah, sebelumnya kita harus download dulu ISO-nya. Kalau kalian belum download, silakan download di website resminya di Debian. Tapi karena ini versi lama, Debian 7, maaf. Jadi kita harus mencari lebih dalam di repositori yang paling lama. Tapi karena saya di sini kebetulan sudah punya, jadi langsung aja kita open. Nah, kenapa? Di sini ada 3 ISO. Jadi sebenarnya tuh Debian itu package-nya banyak ya karena kita kan menjalankannya offline tanpa koneksi internet. Jadi hanya lokal. Jadi kita harus download 3 ISO ini. Nah, 3 ISO ini masing-masing tuh punya package-nya sendiri ya, kayak misalkan service bin 9 untuk DNS, web server, mail server, FTP server, NTP server, dan sebagainya. Nah, itu diperlukan dari ketiga kaset ini, salah satunya ada di 2 atau 3 atau 1. Nah, kita untuk menginstal Debian 7 dimulai dari DVD 1 pertama ya. DVD 1 dulu. Jadi, oke. Nah, ini di boleh nih juga di part ini nggak usah diotak-atik ya. Yang kita otak-atik hanya name and operating system, dan hardware. Dan hard disk juga nanti. Nah, ini kita berikan sesuai kemampuan laptop kita. Di sini saya memberikan 4 GB aja biar nambah cepat lah. Di sini saya menggunakan 2 core biar proses instalasinya cepat juga. Tapi terserah teman-teman juga sih. 4 aja deh biar cepat. Nah, di sini VDI itu maksudnya tuh virtual disk yang kita buat ya untuk Debian 7 ini. Jadi ini biarin aja. Nah, di sini karena kita tidak menginstal banyak sekali package, jadi sesuaiin aja sesuai keinginan teman-teman sekalian. Saya memberikannya 10 GB. Jadi itu agak kebanyakan sih. Jadi ya udah nggak apa-apa, segitu aja. Finish. Setelah itu, nah kita perhatikan dulu soalnya di sini. Menggunakan Debian 7, gunakan 2 IP yang berbeda pada setiap OS, di mana IP yang akan digunakan merupakan kelas C. Jadi di sini saya sudah menggambarkan topologi sederhana ya. Jadi di sini ada internet, ada host only adapter, ada Windows 7, Debian 7, sama PC host ya. Host itu maksudnya PC yang kita pakai sekarang ini. Tapi kita ini jangan dianggap dulu, yang bagian ini jadi dianggap dulu, yang ini. Nah, yang kita anggap ini aja, 2 ini aja, karena sesuai soal ya. Jadi di sini ada host only adapter. Host only adapter itu dari mana ya? Jadi setiap kita menginstal VirtualBox, datanglah namanya virtual ini ya, apa sih, virtual adapter. Jadi di sini kita ke virtual network manager. Nah, ini. Jadi di sini untuk kegunaannya macam-macam. Jadi kayak kita buat connect ke virtual machine kita tuh dari virtual host only adapter. Jadi di sini saya menggambarkan topologinya seperti ini karena
agar Debian 7 kita mendapatkan akses internet dari host only adapter. Nah, kenapa saya di atas ada internet juga? Karena ini adalah akses internet kita sharing ke host only adapter, lalu dari host only adapter kita sharing lagi ke Debian 7. Nah, tapi di sini menggunakan dua OS yang berbeda, jadi Debian 7 dan Windows 7 menggunakan IP yang dari host only adapter. Maka dari itu, Debian 7 mengambil IP-nya tuh dari host only adapter. Nah, cara settingnya di sini default-nya itu 137.1 ya. Nah, tapi di sini kenapa 10? Karena saya ubah untuk konfigurasi teman saya yang lalu yang udah selesai. Jadi kita rubah saja nggak apa-apa. 137.1 kita apply. Sebentar. Oh, udah. Nah, udah. Nah, di sini di Debian 7 kita diamkan saja dulu, nggak apa-apa, sambil kita install. Nah, tapi konfigurasi ini nggak langsung ya, karena statik. Jadi kita harus nyalakan dulu ya, yang kita sudah buat tadi. Nah, kita setting dulu nih, yang pertama. Kita setting ke network. Nah, di sini ada pilihan NAT. NAT itu Network Address Translation. Jadi, di sini tuh bisa langsung dapat koneksi internet. Tapi karena kita udah download ketiga kasetnya, jadi nggak perlu lagi dibikin online. Karena soalnya juga nggak nyuruh juga, tapi karena kita sesuai topologi kita aja ya. Nah, di sini harus di allow all karena biar dari Windows 7 bisa ngeping ke server kita. Aduh, ini ada telepon. Nah, tadi kan sudah selesai ya kita ngaturnya. Sekarang kita langsung saja start virtual machine kita Debian 7. Nah, ini ada Windows 7 sama Windows XP. Tapi pertama kita install Debian 7 dulu. Nah, belum keluar. Kok? Oh, udah ada. Nah, ini agak kecil banget. Kita zoom aja ya. Full screen. Switch. Oke. Kita install. Nah, kita ini English, other. Kita berada di Asia. Kok Windows 7-nya update? Nyala. Lalu ke Indonesia. Ini US keyboard kita. American English untuk keyboardnya juga. Kita tungguin. Ini masih loading ya teman-teman ya. Lagi baca kaset yang pertama. ISO maksudnya. Kaset lagi. Oke, teman-teman kita tunggu dulu. Ini agak stretch gini karena emang drivernya belum diinstal, jadi masih kayak gini. Tapi sebenarnya bisa sih diatur di sebelum bootnya. Jadi kita booting parameternya kita ganti dulu sebelumnya harusnya. Tapi karena udah kadung ya wis lah. Nah, kita di sini memilih ETH0 atau Virtual Host Only Adapter. Kita tungguin aja. Tapi ujung-ujungnya kita setting manual kok. Default root yes, karena kita ngambil IP-nya dari host only adapter, jadi kita klik yes. Enter maksudnya. Name server, ini kita ngonfigurasinya manual, jadi kita langsung aja enter. Hostname, ini sesuai nama klien aja nih. Ricky. Sambil kita belajar juga sih. Namanya Ricky. Domain name, ini nanti kita konfigurasi manual. Rootnya password.
Ini sebenarnya tricky ya, nggak boleh sesimpel ini. Jadi untuk tutorial aja jadi 123. 123, full name-nya tadi Ricky, namanya juga sama username, passwordnya 123, 123. Sebenarnya nggak boleh ya teman-teman disamain password root sama password username kita. Harusnya dibedain. Ini cuma buat tutorial aja. Ini pilihannya ini paling atas, enter. Oh iya, tadi sebelumnya di awal itu sambil kita ngobrol ini sambil loading install ini, ada pilihannya ada dua, ada graphical interface sama yang ini dari apa namanya command line. Jadi saya memilih dari command line karena biar cepat penginstalannya. Ini guided use entire disk itu maksudnya kita menggunakan mengalokasikan semua yang kita bikin tadi hard disk kita yang 10 GB itu kita enter lagi. Ini biar cepat aja, recommended for new users. Jadi biar OS kita yang mengonfigurasinya secara otomatis. Kita enter. Ini finish. Yes. Ini kita lagi install. Sebenarnya cepat ini, cepat nggak grafik ya. Karena kan kita nggak ngeload package-package yang dari graphical user interface ya. Jadi smooth gitu, lancar. Ini kita tungguin aja teman-teman. Ini mungkin saya edit biar agak di full screen gitu ya. Ini udah full screen sebenarnya, cuman emang agak kotak gini karena di awal tadi nggak saya setting kernel parameternya DX rendernya. Jadi render 640 dikali 480 jadinya kayak gini. Apa 1024 768 ya mungkin. Nah ini tungguin aja. Alhamdulillah, aduh ngantuk wih. Sebenarnya cepat teman-teman. Soalnya saya makanya NVMe ya. Kita tungguin aja. Yang ke depannya. Nah, ini kita persiapan untuk. Nah, di sini kan ditanyain if you wish to scan another CD, di misalnya karena kita tadi udah download ketiga ISO-nya, jadi kita harus istilahnya biar si OS ini ngenalin repository kita yang dari CD ya. Jadi ini kita keluar dulu. Aduh, ntar lupa. Kirain saya pakai VMware, jadi ini aduh, ntar view. Nah, ini nah kita nih ini kursor saya. Jadi kita harus masukin DVD yang kedua. Jadi ini source disk file. Nah, ini masukin CD yang kedua. Ini Forza Unmount. Lalu kita yes. Jadi si Debian OS kita nge-scan kaset kedua kita, di binary kedua di kita. Nah, udah nih. Nah, scan another CD. Jadi kan tadi CD-nya ada 3. Kita harus melakukan hal yang sama ke DVD yang ketiga. Nah, ini Forza Unmount. Kita klik yes. Nah,
Jika ketiganya sudah, kita kembalikan lagi ke CD yang pertama kita untuk install. Karena kenapa kalau nggak digituin nanti install Debian 7 kita gagal dong. Oh no. Nah, ini lagi proses penginstalan. Pakai server, yes. Soalnya nanti kita buat, tapi jauh sih. Ini nggak apa-apa, di yes aja. Nah, ini kalau mau Debian versi desktop, kan makanya GNOME. Jadi GNOME tuh berat, jadi kita nggak usah, print server nggak usah, kita nginstalnya standar sistem utility saja. Enter. Nah, kecil kan, cuma 120 package doang yang diinstal itu nanti. Tapi ntar ada lagi dalamnya. Kita tungguin aja sampai benar-benar terinstall. Nah, ini udah mulai proses penginstalannya. Apa? Aduh, maaf, baru balik lagi. Jadi, nah ini yes buat bootloader kita. Kita yes, kita install lagi. Ntar prosesnya agak lama, jadi nggak lama sih. Jadi kita skip aja nanti. Oke, selesai. Udah, gitu aja. Nah, ini udah proses booting. Nah, kita loginnya root, karena biar kita bisa privilege tanpa ngetik sudo. Jadi biar kita, biar simple ya. Nah, udah selesai. Udah, nah, udah deh selesai. Sekarang kita lakukan proses penginstalan Windows 7-nya.
Nah, di sini kita klik new aja. Ini sama kayak Debian tadi. Ini terserah teman-teman Windows 7 OS. Kita pilih ISO-nya. Nah, ini Windows 7 saya udah ada. Nah, ini didiemin aja nggak apa-apa. Versi sekarang jadi ribet gitu sih. Jadi di sini 4 core aja biar cepat proses penginstalannya. Nah, di sini karena terlalu banyak, ini minimal ya 20 GB aja. Karena space saya kurang, nggak usah terlalu besar juga. Ya udah, hardware tadi udah ya, udah. Ini apa nih? Eh, nah, habis itu kita rubah adapternya. Jadi ini ya, jadi balik lagi ke topologi kita. Jadi setelah dari Debian 7, kita harus connect ke Windows 7, kita harus terhubung ke Windows 7 juga. Jadi perantara kabel ini ke sini. Jadi kita harus menggunakan, maaf, ke network. Nah, ini NAT ini dirubah jadi internal network karena konfigurasi di Debian 7 kita yang adapter 2 adalah internal network. Jadi nanti Debian kita bisa saling terhubung ke Windows 7 kita. Oke. Aduh, ada WA, maaf. Ini kita balik lagi, lalu kita start. Maaf, udah belum? Oh, ini baru keluar. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita currency time-nya Indonesia. Ini next, install now. Nah, ini accept license, custom. Jadi next aja langsung. Udah, tunggu instalasinya selesai. Sebenarnya gampang sih, tinggal next, next, next aja. Tapi ini karena tutorial ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, ada proses instalannya selesai, nanti sampai 100%, nanti dia akan nge-restart sendiri. Ini kita tungguin aja sampai 100%. Nah, ini udah hampir 100%. Kita tungguin aja. Maaf, maaf, maaf. Kucing soalnya sebelah. Nah, ini udah selesai. Checklist hijau. Ini kita langsung restart saja. Oh, udah selesai. Nah, ini jangan di-enter ya, karena kalau di-enter nanti masuk lagi ke install Windows 7 dari awal lagi. Jadi jangan dipencet. Aku tuh lagi bikin video nih, apa sih?
Nah, udah teman-teman nih lagi nginstal ini Windows 7-nya. Nah, udah dia teman-teman restart. Ini namain untuk OS kita. Ih, apa sih? Nah, next. Ini skip karena kita nggak punya lisensinya. Ini oke. Public network. Sudah selesai. Ntar kita booting ke desktop dulu. Tampilan utama maksudnya. Oke, sudah selesai diinstal. Nah, ini kalau kelihatan aneh, jadi kita ke screen resolution dulu. Kita perbesar. Nah, sebenarnya nggak kayak gini karena belum diinstal drivernya. Tapi itu akan ada di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di video selanjutnya.